Program Manggarai Bersolawat yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengatasi tawuran ramai dibahas. Pramono pun mengaku tidak masalah jika ide itu menjadi pembahasan banyak pihak. Menurut Pramono, energi orang yang kerap tawuran perlu disalurkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, mulai dari kegiatan olahraga hingga keagamaan seperti bersolawat. Ia yakin dalam menyelesaikan persoalan di Jakarta perlu dilakukan dengan humanis, contohnya seperti tidak melakukan penggusuran. Sebelumnya, Pramono Anung berencana membuat program Manggarai Bersolawat sebagai upaya penyelesaian konflik sosial yang kerap terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Program ini diinisiasi menyusul maraknya tawuran antar warga yang meresahkan masyarakat. Jadi saya gara-gara bicara Manggarai Bersolawat ributlah seorang se-Indonesia. Enggak apa-apa. Jadi untuk menangani persoalan tawuran, maka energi orang yang mau tawuran itu harus disalurkan. Apakah dengan olahraga, dengan bekerja, dengan beraktivitas, dengan berimprovisasi, juga dengan kemudian lebih mendekatkan diri kepada keagamaan. Jadi pilihannya banyak banget. Maka kenapa yang seperti itu kemudian saya bangun di Jakarta. Karena saya meyakini pendekatan yang lebih humanis, seperti tadi tidak menggusur, tetapi lebih memperdayakan, itu merupakan bagian bagaimana menyelesaikan persoalan di Jakarta yang begitu kompleksnya ini. Sehingga dengan demikian, pemirsa, berbagai pendekatan dilakukan untuk mengatasi konflik sosial, di antaranya tawuran. Untuk membahasnya kita akan langsung berbincang bersama sosiolog Imam B. Prasojo. Selamat sore, Mas Imam. Selamat sore. Baik, Mas Imam, bagaimana Anda menilai pendekatan spiritual yang digagas oleh Gubernur Jakarta untuk mengatasi maraknya tawuran? Ya, kalau tadi mendengar penjelasan Pak Pramono Anung, itu kan sebetulnya pendekatan salawat itu hanya bagian kecil dari alternatif yang beliau sebutkan. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana lingkungan sekolah, lingkungan komunitas, lingkungan keluarga itu dibangun menjadi suatu ekosistem. Semua orang itu terlibat, ya. Nah, kami kebetulan di UI pernah melakukan action research. Nah, itu kami mengidentifikasi bahwa tawuran yang sering dilakukan itu ternyata ada pentolan-pentolan, ada siswa-siswa utama yang menjadi agen utama di dalam tawuran itu. Nah, terus kemudian selebihnya itu ikut. Tapi yang juga harus diperhatikan adalah alumni. Ada alumni sekolah yang sering nongkrong ya di sekitar sekolah. Nah, itu juga seringkali menjadi bagian pendorong, mensosialisasikan, mewariskan culture of hatred, ya, kebencian terhadap sekolah lain. Nah, tetapi yang sangat mengejutkan, ya, waktu kami melakukan penelitian ya beberapa waktu yang lalu, itu di lingkungan masing-masing wilayah, ya, wilayah di Manggarai, wilayah di Jalan Bonang dan sekitarnya itu juga ada kelompok-kelompok. Saya tidak tega untuk mengatakan geng, tetapi nama mereka itu juga sangat terasosiasi dengan wajah-wajah sangar, wajah-wajah kekerasan. Misalnya yang masih saya ingat dulu, kelompok anak-anak ya di lingkungan pelajar ini di dekat rumahnya atau di lingkungan rumahnya itu ada misalnya kelompok atau geng Romusa. Setelah ditelusuri ternyata Romusa itu singkatan dari rombongan muka sangar. Atau ada yang namanya Glorados, Gelondongan Raja Dosa misalnya. Ada lagi namanya Pasipur, pasukan siap tempur. Kira-kira gitu. Jadi untuk mengatasi itu memang harus ada transformasi ya dengan difasilitasi arena-arena kegiatan seperti yang disebutkan Pak Pramono Anung itu. Baik, Mas Imam, tadi selain soal pendekatan untuk mengatasi tawuran, tadi juga Anda berbicara mengenai faktor pemicu. Sebetulnya akar permasalahan dari tawuran ini apa?
Ya, kalau saya melihat secara umum ya, bahwa di saat sekolah itu tidak memberi wadah yang padat di dalam beraktivitas dan juga lingkungan sekolah itu tidak ada arena-arena kegiatan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif. Anak-anak mencari jalannya sendiri, dia berhimpun bersama tanpa ada dukungan atau pendamping yang mengarahkan. Nah, mereka akhirnya berkreasi sendiri. Nah, tentu ada kreativitas yang positif, tapi banyak juga yang terjerat di dalam kelompok-kelompok yang ingin menampilkan dirinya berwajah kekerasan, berwajah ingin ditakuti, berwajah sangar. Dan itu ternyata juga diikuti kelompok-kelompok orang dewasa. Ya, himpunan-himpunan atau kelompok-kelompok yang selama ini kita bicarakan itu kan dia ingin menunjukkan bukan keramahan, bukan wajah-wajah kedamaian, tetapi seringkali yang ingin ditunjukkan adalah kesan-kesan yang membuat orang lain itu takut ya. Semakin dia dilihat sangar, semakin dia bangga. Nah, ini ada mindset yang menurut saya tersesat. Nah, ini yang himpunan-himpunan yang dilakukan atau perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan orang tua ya seringkali juga ditiru oleh anak-anak. Nah, apalagi di situ sudah ada mekanisme kegiatan-kegiatan ya, misalnya pada saat liburan. Nah, itu mereka kegiatan yang mereka lakukan ya itu dengan menantang sekolah lain. Di saat tamat sekolah misalnya pas mereka selesai sekolah itu terus kemudian dirayakan dengan tawuran. Jadi tawuran itu seringkali menjadi satu acara yang oleh mereka dianggap menyenangkan. Baik. Gitu loh. Jadi itu harus kita teliti ya, dikaji bahwa nggak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan satu kegiatan snapshot, kegiatan yang sesaat. Harus kegiatan yang berkelanjutan, diberi wadah, diberi pendamping, nah sehingga anak-anak itu tidak ada waktu lagi untuk melakukan kreativitas negatif. Baik, Pak Imam. Tapi apabila kita lihat kepala daerah ini kan memang sedang berupaya keras mengatasi permasalahan sosial, diantaranya tawuran dengan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dengan kebijakan memasukkan anak bermasalah ke barak militer. Ini bagaimana Anda menilai kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah tawuran ini? Apakah menurut Anda ini sebuah kebijakan yang sudah dibuat dengan kajian atau seperti apa? Ya, saya tidak antipati terhadap upaya ya, yang bisa jadi ini menjadi salah satu solusi ya. Tetapi yang diinginkan sebetulnya adalah oleh remaja-remaja ini adalah wadah-wadah kegiatan ya yang bisa berkelanjutan. Nah, tadi disebutkan ya oleh Pak Pramono Anung, anak-anak kan perlu olahraga ya, perlu ada kegiatan untuk kaitannya dengan musik. Nah, ini di Jalan Proklamasi misalnya itu ada yang namanya komunitas musik bersama. Nah, dulu anggotanya adalah anak-anak yang suka tawuran, tapi begitu mereka itu difasilitasi ya, terus kemudian mereka berkelompok membuat kelompok-kelompok musik. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya harus difasilitasi. Ada kelompok-kelompok olahraga, ada arenanya. Dulu sebetulnya wadah-wadah seperti RPTRA ya yang pernah dibangun di Jakarta itu sangat bagus sebagai wadah. Tetapi wadah itu fisik ya, wadah fisik itu tidak cukup. Harus ada pengorganisasian, harus ada kegiatannya, ada pengurusnya, ada keterlibatan para ahli psikologi, sosiologi, para ahli seni. Nah, itu harusnya berhimpun untuk merancang kegiatan-kegiatan produktif seperti apa. Nah, jadi tidak mungkin hanya misalnya di training dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus selesai. Yang dibutuhkan kita adalah infrastruktur sosial dengan diberi fasilitas infrastruktur fisik.
Oke, baik. Memang kemudian pemerintah daerah ini masing-masing memiliki pendekatan sendiri-sendiri ya untuk mengatasi masalah konflik sosial. Kita harapkan ini dapat menjadi sebuah upaya yang efektif dan juga optimal. Terima kasih Pak Imam B. Prasojo, sosiolog, telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.